want you, baby. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video ini. Nah, oh iya, jangan lupa klik lonceng di samping biar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Hai guys, perkenalkan nama saya Deli Saulandari, 19D dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam IAIN Palopo. Oke, ada pengertian perlindungan konsumen, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang kedua, ada dasar hukum perlindungan konsumen. Nah, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat biasa UPK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Tujuan perlindungan konsumen yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, yang selanjutnya ada asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yang kedua ada asas keadilan. Nah, asas keadilan ini, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Nah, selanjutnya ada asas keseimbangan, di mana asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Nah, selanjutnya ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, di mana memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Selanjutnya, asas yang terakhir yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas kepastian hukum baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, selanjutnya ada materi tentang hak-hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Nah, yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, ada hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, selanjutnya ada kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, ada beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, selanjutnya ada konsumen mandiri. Yang pertama, sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Yang kedua, mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Yang ketiga, harus jujur dan bertanggung jawab ya. Keempat, berani dan mampu mengemukakan pendapat serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Yang kelima, harus berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. Nah, materi yang terakhir ada 6 waspada konsumen. Yang pertama, krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Kedua, teliti dalam sebelum membeli barang atau jasa. Yang ketiga, konsumen harus membiasakan belanja sesuai dengan rencana ya. Keempat, memilih barang yang bermutu dan berstandar yang telah memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan tentunya. Yang kelima, konsumen harus membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen saja. Yang keenam, perhatikan label keterangan barang dan masa kadaluarsa. Oh iya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe video ini biar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.